Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtidanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka untuk menuntut ilmu agama. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, juga orang-orang yang senantiasa mengikuti qudwah beliau hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah, bapak-bapak sekalian, para penuntut ilmu sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini ya, insyaallah kita akan membaca akhir dari pembahasan kitab Al-Usul As-Salasah ya, yang dikarang oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan telah kita pelajari dan juga kita sampaikan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau hijrah ke Madinah, barulah syariat-syariat Islam yang lain diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi yang terakhir ya. Dan beliau diutus kepada seluruh annas, kalangan manusia dan jin. Dan di sini Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala beliau kembali mengatakan di dalam kitab beliau, qala al-musannif rahimahullah wa arsalallahu jami'ar rusuli mubasysyirin wa munzirin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan juga sebagai pemberi peringatan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat ke-165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, rusulan mubasysyirin wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Rasul-rasul yaitu utusan-utusan yang diutus kepada manusia ya, mubasysyirin wa munzirin, memberikan kabar gembira dan juga peringatan. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, supaya manusia tidak bisa lagi berkelit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak punya alasan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah turunnya para rasul, setelah diutus kepada mereka para rasul. Wa awaluhum Nuhun wa akhiruhum Muhammadun alaihi wassalatu wassalam. Dan rasul yang pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia di atas muka bumi ini adalah Nuh. Rasul yang pertama diutus kepada manusia di atas muka bumi ini adalah Nabi Nuh alaihissalam. Wa akhiruhum Muhammadun. Dan rasul yang terakhir diutus kepada manusia di atas muka bumi ini adalah Muhammadun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa khatamun nabiyyin, dan beliau adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'dahu, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab. Ya, surat Al-Ahzab surat ke-33, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Muhammad itu bukanlah bapak
seorang di antara kalian, namun beliau adalah Rasulullah, beliau adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi, dan penutup para nabi. Wa dalilu ala anna Nuhan awwalur rusul qauluhu ta'ala, dan dalil bahwasanya Nuh alaihissalam adalah rasul yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat ke-163. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih." Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh, ya, wan nabiyyina min ba'di, dan nabi-nabi setelahnya. Qala syarih wafaqahullah, berkata Syekh Shalih Utsaimin wafaqahullah taala, lamma faragal musannifu rahimahullah min bayani ma yata'allaqu bi bi'tsati rasulina sallallahu alaihi wasallam, dzakara qa'idatan kulliyatan fi ba'tsi rusul, faqala wa arsalallahu jami'ar rusuli mubasysyirin wa mundzirin. Setelah Syekh Muhammad ibn Abdullah rahimahullah taala, beliau menjelaskan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini. Syekh menjelaskan tentang kaidah, ya, kaidah yang menyeluruh yang menjelaskan tentang para rasul itu diutus. Jadi, bahwa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para rasul diutus ke atas muka bumi ini yatadammanu amrayn, ya, itu meliputi dua perkara. Al-awwal al-bisyarah liman ata'ahum bil falahi fid dunya wal akhirah, memberi kabar gembira bagi yang mentaati mereka. Dengan apa? Dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, an-nizarah, memberi peringatan kepada siapa saja yang tidak mau taat kepada mereka. Minal khusrani fid dunya wal akhirah, dengan kerugian di dunia dan di akhirat. Ya. Thumma dzakara al-musannifu mas'alatain. Kemudian Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala beliau menjelaskan dua permasalahan. Al-ula anna awwal rusuli huwa Nuhun alaihi salatu wassalam. Bahwasanya rasul yang pertama adalah Nabi Nuh, wasaniyatu anna akhirahum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, pembahasan yang kedua, ya, bahwasanya nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini kalau kita perhatikan, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala beliau mendahulukan penyebutan dalil tentang Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan penyebutan dalil tentang diutusnya Nuh alaihissalam sebagai Rasul. Kenapa? Karena perkara yang kedua ini sangat agung. Ya, perkara yang kedua ini sangat agung.
Nabi Nuh alaihissalam, beliau adalah rasul yang pertama. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat ke-163, ya. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Tab. Dari ayat ini mana yang menunjukkan bahwasanya Nabi Nuh itu rasul yang pertama? Dari ayat ini lafaz mana yang menunjukkan bahwasanya Nabi Nuh itu rasul yang pertama? Hah? Dari ayat ini lafaz mana yang menunjukkan bahwasanya Nabi Nuh itu rasul yang pertama? Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'dih. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Hadi, Rafi, lafaz yang mana? Yang mana? Ya, ini lafaz ini. Lafaz ini menunjukkan bahwasannya Nabi Nuh itu adalah rasul yang pertama. Bagaimana sisi pendalilannya? Sudah berlalu kita bahas bahwasannya wahyu yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah pilih itu ada berapa? Ada 2. Ada wahyu bi'sah, ada wahyu risalah. Ya, wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang Allah pilih itu ada 2. Yang pertama, wahyu kenabian. Yang kedua, wahyu kerasulan. Ya. Dan yang disebutkan pada ayat ini yang diberikan kepada Nuh alaihissalam itu adalah wahyu kerasulan. Ya, wahyu yang disebutkan pada ayat ini adalah wahyu kerasulan. Kenapa enggak dikatakan wahyu kenabian? Kenapa tidak dikatakan bahwasanya wahyu yang diberikan kepada Nuh alaihissalam ini adalah wahyu kenabian? Karena ulama bersepakat bahwasanya nabi yang pertama adalah Nabi Adam. Ya. Nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi didapatkan dari ayat ini, nabi yang pertama Nabi Adam, rasul yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, ya. Dan yang lebih jelasnya lagi ini didapatkan di dalam hadis tentang syafaatul uzma, ya. Dalam hadis syafaatul uzma dijelaskan, hadis yang panjang, ya. Naam, hadis yang panjang. Ketika semua manusia menunggu, ya, menunggu pengadilan, semua manusia akhirnya pergi menuju Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam tidak mampu. Apa kata Nabi Adam? U'tu Nuhan awwala rasul. Ya. Awwala rasuli ila ahlil ardh. Ya, pergilah kalian kepada Nuh. Dia adalah rasul yang pertama
yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke ahli bumi. Maksudnya apa? Kepada manusia. Ya, ini disebutkan pada hadis yang panjang. Jadi dari sini tadi kita tahu bahwasanya wahyu yang disebutkan pada ayat ini adalah wahyu kerasulan. Naam. Dan kemudian ayat yang menjelaskan bahwasannya nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW adalah tadi surat Al-Ahzab. Baik. Kita sudah tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang terakhir dan Nabi yang terakhir, penutup para Nabi. Itu ayat dari Al-Quran. Ada yang bisa kasih ayat dari Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang terakhir? Ada yang bisa menjawab enggak? Ayat dari Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab yang terakhir. NSA ada. Muhammad. Kif ya Muhammad. Al-ayah minal Qur'an aina ya dulu anna al-Qur'an huwa akhirul kutub. Nabi Muhammad nabi yang terakhir. Ayatnya yang mana? Sama, ayat yang sama. Atau ayatnya ayat yang beda, ada ayat yang lain. Anda minta ayatnya. Anak TD. Nah, di belakang Faisal. Masya Allah, naam. Ya, sama ya ikhwah, dalilnya sama. Ya, dalilnya sama. Namun tidak tersirat. Kalau antum cari di dalam Al-Quran yang menjelaskan secara tasrih, secara sorih, bahwasannya Al-Quran adalah kitab yang terakhir, tidak didapatkan. Tapi ada makna secara tersirat di ayat yang sama. Ya, di ayat yang sama di dalam surat Al-Ahzab ini yang menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada manusia rasul-rasul. Dan setiap rasul ya, di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan kitab. Ya. Di antara rasul-rasul itu ada yang Allah berikan kitab. Dan masing-masing para rasul itu ada syariat-syariatnya. Ada syariatnya. Ya. Kalau kita tahu bahwasanya Nabi SAW adalah rasul yang terakhir, maka kitab yang diturunkan kepada Nabi SAW itu adalah kitab yang terakhir. Itu pendalilannya. Itu sisi pendalilannya. Kalau kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir, maka kitab yang diturunkan kepada Nabi SAW itu adalah kitab yang terakhir, yaitu Al-Quran. Ya, jadi kita tahu bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab yang terakhir, tidak ada lagi kitab setelah Al-Quran. Naam. Barakallahu fikum. Ya. Kita lanjutkan. Berkata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammadin alaihi wassalatu wassalam ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdahu wa yanhahum an ibadatit taghut. Dan setiap umat Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang rasul dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'muruhum bi'ibadatillah, yang memerintahkan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan melarang mereka dari beribadah kepada tagut. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut." Dan kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Ya, kami telah utus seorang rasul pada setiap umat
supaya mereka menyeru manusia an ya'budullah, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, wajtanibut tagut, dan jauhilah tagut. Waftaradallahu ala jami'il ibadi al-kufra bit taguti wal iman billah. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seluruh manusia untuk kufur terhadap tagut dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Qayyim, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa makna tagut, makna dari tagut, ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Makna dari tagut adalah segala sesuatu yang disembah, ditaati, diikuti oleh seorang hamba yang melebihi batas. Ya. Ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Segala sesuatu yang disembah, diikuti, atau ditaati secara melebihi batas oleh seorang hamba. Segala sesuatu yang disembah, diikuti, atau ditaati secara melebihi batas oleh seorang hamba. Wat-tawagitu katsirun, dan tagut itu banyak. Wat-tawagitu katsirun wa ru'usuhum khamsah, dan kepalanya ada 5. Kepalanya ada 5. Yang pertama iblis, laknatullah. Ya, yang pertama adalah iblis. Yang kedua, wa man ubida wa huwa radin. Siapa yang disembah dan dia ridho. Siapa yang disembah dan dia ridho. Yang ketiga, wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Siapa yang mengklaim memiliki ilmu ghaib. Siapa yang mengklaim mengetahui ilmu ghaib. Yang keempat, wa man da'an nasa ila ibadati nafsihi. Siapa yang menyuruh manusia untuk menyembah dirinya. Siapa yang menyeru manusia untuk menyembah dirinya. Yang kelima, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-256, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Telah jelas jalan keselamatan dan jalan kesesatan. Faman yakfur bit tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha. Wallahu sami'un alim. Barang siapa yang kufur terhadap tagut dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah berpegang dengan buhul tali yang amat kuat, dan fisama laha, yang tidak akan terputus tali tersebut. Wallahu sami'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa hadza huwa makna la ilaha illallah. Ini adalah makna la ilaha illallah. Wa fil hadisi, disebutkan di dalam hadis, ra'sul amril Islam, pokok segala perkara adalah Islam, wa amuduhus shalah, dan tiangnya adalah shalah, wa dhirwatu sanamihil jihad fi sabilillah, dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taib. Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin wafaqahullah taala, setelah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala menjelaskan bahwasannya bahwasanya para rasul diutus ke atas muka bumi ini untuk memberikan bisyarah wa nizarah, memberikan kabar gembira dan juga kabar atau peringatan. Ya. Di sini Syekh menjelaskan bahwasannya apa tugas para rasul itu. Ya, apa tugas para rasul? Wa da'awatul anbiya'i war rusul tajtami'u fi aslaini azimain. Pokok dakwah para rasul itu ada 2. Yang pertama, ahaduhuma al-amru bi ibadatillah. Beribadah kepada Allah.
Ini disebutkan di dalam ayat apa? An ya'budullah. Dan di dalam ayat ini juga mengandung apa? Mengandung an-nahya anisyirki, larangan berbuat syirik. Larangan berbuat syirik. Ya, di dalam ayat ini terkandung makna ini, larangan berbuat syirik. Kemudian yang kedua, al-amru bijtinabi at-taghut kufran bihi. Perintah untuk menjauhi taghut, ya, kufur terhadapnya. Dan ini juga masuk dalam ayatnya, wajtanibu at-taghut. Jauhilah para taghut, jauhilah oleh kalian dan yang disebutkan oleh musannif, ya, pada surah An-Nahl ayat ke-36, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula. Surah An-Nahl ayat ke-36, ya. Ini mengandung dua hal. Dalam ayat ini mengandung dua hal. Yang pertama, ahaduhuma bayanu umumi ba'sir rusuli fil umam, menjelaskan tentang keumuman pengutusan para rasul terhadap umat-umat atau kepada umat-umat. Yang kedua, bayanu mada'at ilahil anbiya'u minal amri bijtinabi taghut wa ibadatillah, menjelaskan apa inti dakwah para nabi dan rasul. Ya. Dakwah para nabi dan rasul dua tadi disebutkan, ya. Beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Baik. Wat taghutu lahu maknayan, dan taghut itu punya dua makna. Dan taghut itu memiliki dua makna. Makna yang pertama khos, makna secara umum, makna secara khusus.
Ya, makna secara khusus. Makna taghut secara khusus adalah syaitan. Dan makna taghut secara umum sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in yang telah kita bacakan tadi. Perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ana singkat ya. Makna taghut secara umum adalah perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Dan ini adalah ta'rif yang paling bagus disebutkan oleh Syekh Abdurrahman ibn Hasan di dalam kitab Fathul Majid dan juga Syekh Sulaiman ibn Sihman. Wa asyarul musannifu ila ma'na taghutil khas wa ba'di afradil ma'na al-'ami fi qawlihi wat tawagitu katsirun wa ru'usuhum khamsah. Dan di sini Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala menjelaskan tentang makna taghut yang khusus dan yang umum di dalam perkataan beliau wat tawagitu katsirun, dan taghut itu banyak. Ya, di situ beliau menyebutkan ada taghut yang bersifat khusus, ada taghut yang bersifat umum. Wa ru'usuhum khamsah, dan kepalanya ada 5. Apa yang dimaksud dengan ru'us? Sudah belum? Sudah. Ini tidak apa ya? Ar-ru'us, ya. Pemimpin-pemimpinnya itu ada 5 yang tokoh-tokoh utamanya itu. Yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, a'zamuhum syarran wa asyadduhum khataran. Yang dimaksud dengan ru'us di sini adalah yang paling berbahaya. Dan paling jahat. Yang paling berbahaya dan yang paling jahat. Yang pertama tadi siapa? Iblis. Laknatullah alaih, ya. Yang kedua, seseorang yang dia disembah dan dia ridho. Walaupun dia tidak mengajak untuk menyembah dirinya. Ya. Jadi walaupun seseorang dia tidak mengajak untuk menyembah dirinya, wahai manusia sembahlah aku, dia tidak ngajak demikian, tapi kalau dia disembah dan dia ridho, itu adalah taghut. Itu adalah taghut. Wasalisu man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Yang ketiga, seseorang yang mengklaim mengetahui ilmu gaib. Dan ilmu gaib ini ada 2. Ilmu gaib itu ada 2. Yang pertama, gaib mutlak.
yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua gaib nisbi. Sebagian ada yang tahu, sebagian tidak tahu. Yang dimaksud di sini apa? Ilmu gaib di sini. Ilmu gaib yang apa? Ilmu gaib yang mutlak. Ya. Yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya mafatihul ghaib ada 5. Pintu-pintu ilmu gaib itu ada kunci-kunci pintu gaib itu ada 5. Apa saja? Yang pertama, lima hal ini tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa-apa yang ada di dalam rahim. Yang kedua, kapan hujan akan turun. Yang ketiga, hari kiamat. Yang keempat, di mana dan kapan seseorang wafat. Ya, di mana dan kapan seseorang wafat. Kemudian yang kelima, apa yang kelima? Apa yang akan terjadi besok? Lima hal ini tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang ngaku-ngaku mengetahui lima hal ini, maka dia adalah togut. Ya, itu tukang sihir itu, ya, tukang-tukang dukun yang ngaku-ngaku bahwasanya hari kiamat sekian berdasarkan togut sudah, ya. Kemudian apa yang akan terjadi besok? Besok kamu akan gini, togut, ya. Kemudian di mana dan kapan seseorang akan wafat? Baik, kamu nanti wafat di tanah atau misalnya di Jakarta, keadaannya gini, itu togut, itu dukun-dukun banyak, ya. Kapan hujan akan turun? Nah, kapan hujan akan turun? Walaupun sekarang ada BMKG ya ikhwah, ya, tidak menjamin, itu tidak menjamin. Itu dengan alat teknologi iya kita katakan betul. Tapi apakah pastinya akan turun? Tidak akan. Kita tidak ada yang tahu. Hujan kapan turun itu tidak ada yang tahu. Itu disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. 5 hal ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rahim. Ustaz, sekarang kan sudah ada alat apa? Apa yang itu? USG ya. Udah ada alat USG, sudah tahu ini bayinya cewek atau cowok. Tab itu satu ibu atau seluruh ibu-ibu yang ada di dunia yang lagi mengandung. Cumanya diperiksa aja, nggak ada yang tahu semuanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang ada di dalam rahim-rahim para ummahat. Naam, ya. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku ghaibul mutlak ini yang 5 ini, maka dia togut. Adapun ghaibun nisbi, sebagian orang tahu, sebagian yang lagi tidak, maka ini tidak termasuk. Ini tidak termasuk. Contohnya apa? Contohnya sebagian orang tahu apa yang terjadi pada saudara kita di belahan dunia sana, di Antartika. Jangan di Antartika, di mana? Di India misalnya. Sebagian lagi tidak tahu, ya. Sebagian tahu bagaimana saudara kita di India, sebagian lagi tidak tahu. Ini ghaib nisbi. Ini ghaib nisbi, sebagian tahu, sebagian tidak. Ya, adapun 5 hal ini maka tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan inilah dakwah para nabi dan rasul supaya kita menjauhi para togut. Inilah kepala-kepalanya 5 orang ini. Ya, baru 3 disebut ya, baru 3. Nah. Yang keempat, kita lanjut. Ar-rabi'u man da'an nasa ila ibadati nafsihi. Barang siapa yang menyuruh manusia untuk menyembah dirinya, walau lam yu'bad. Ternyata setelah dia menyeru manusia, dia tidak disembah, tidak ada yang mau nyembah dia. Ya, perhatikan. Siapa yang menyeru manusia untuk menyembah dirinya, ternyata setelah dia melakukan itu, tidak ada yang mau nyembah dia, tetap sama. Ini togut. Ya, ini togut. Mau ada yang nyembah, mau tidak ada yang nyembah. Kalau dia menyuruh manusia untuk menyembah dirinya, maka dia adalah
Taghut. Di sini, enggak apa. Atau ini kita hapus. Yuk kita azan dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kita lanjutkan ya. Mungkin ditambahan di sini, Ustadz, apakah cuma 5 hal ini? Ya, mafatihul ghaib atau ghaibul mutlak? Kita katakan ghaibul mutlak intinya adalah ilmu yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ilmunya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Ini tadi yang keempat, siapa yang menyuruh manusia untuk menyembah dirinya walaupun dia tidak disembah, ya. Ini termasuk taghut. Yang kelima, yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Maka ini ada pembagian, ada tafsil, ya. Jika seseorang berhukum dengan hukum Allah, berhukum dengan hukum selain Allah karena terpaksa, ya, dan dia tahu bahwasannya itu tidak boleh, maka ini adalah maksiat, ya, yang melakukannya termasuk pelaku dosa besar, ya. Namun jika dia berhukum dengan selain hukum Allah, meyakini bahwa hukum tersebut sama atau lebih baik dari hukum Allah, maka ini kufur akbar, ya. Sama saja juga dengan orang yang mengatakan bahwasanya berhukum dengan selain hukum Allah itu boleh. Berhukum dengan selain hukum Allah itu boleh. Maka ini juga masuk ke dalam kufur akbar. Kenapa? Karena dia istihlal, dia menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang menghalalkan apa? Zina. Orang yang menghalalkan khamar. Maka kalau dia tidak pernah minum khamar, ini sekali lagi, seseorang tidak pernah minum khamar, seseorang tidak pernah berzina, tapi meyakini kehalalannya dengan seseorang yang dia tiap hari minum khamar, sering berzina, tapi dia meyakini keharamannya, mana yang lebih besar dosanya? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Yang pertama ini kufur akbar, yang kedua ini dosa besar, ya. Jadi mainnya di keyakinan. Dia mainnya di keyakinan. Naam. Bisa difahami sampai sini ya, insyaallah. Ya. Tep. Dan inilah dakwah para nabi dan rasul. Nabi dan rasul diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni bumi, ya, kepada umat-umat supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan menjauhi para taghut, menjauhi para taghut. Baik, mungkin ada pertanyaan, Ustaz, apa perbedaan nabi dan rasul? Apa perbedaan nabi dan rasul? Ada yang tahu? Ada hadiah no? Bagi yang tahu. Taib. Rahid. Nabi melanjutkan tugas Rasul sebelumnya. Taib, tidak apa-apa lah. Fadol. InsyaAllah. Fadol, tolong diberikan ke Rahid. Taib. Ini sudah ya? Ini sudah ya? Kita jelaskan apa perbedaan antara Nabi dan Rasul. Jadi Nabi dan Rasul memiliki persamaan dan juga perbedaan secara umum dan khusus.
Taib. Memiliki persamaan dan bedaan secara umum dan khusus. Taib. Secara umum, ya, Nabi dan Rasul itu apa? Laki-laki dari kalangan manusia yang diberikan kepadanya syariat yang diutus dengan membawa syariat yang diutus dengan membawa syariat ya, laki-laki, tidak ada nabi wanita, ya, tidak ada nabi wanita. Laki-laki dari kalangan manusia yang diutus dengan membawa syariat. Adapun perbedaannya secara khusus, Nabi diutus kepada kaum yang muwafiqin. Apa itu muwafiqin? Menerima. Sedangkan Rasul diutus kepada kaum yang mukhalifin. Diutus kepada kaum yang ingkar. Ya. Diutus kepada kaum yang ingkar. Dan ini disebutkan di dalam ayat kata Allah Subhanahu wa taala, kana an-nasu ummatan wahidah faba'asallahu nabiyyin. Naam. Ini persamaan secara umum nabi dan rasul. Bahwasanya nabi dan rasul itu diutus kepada manusia membawa syariat. Nabi dan Rasul itu diutus kepada manusia membawa syariat. Adapun perbedaannya secara khusus, ya, Nabi diutus kepada kaum yang muwafiqin, kaum yang menerima, sedangkan Rasul diutus kepada kaum yang mukhalifin, kepada kaum yang menolak, kepada kaum yang menolak atau mengingkari. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin" dalam surah Al-Hajj. Jadi di sini perbedaan antara Nabi dan Rasul itu ada. Dan wallahu alam ini adalah pengertian yang paling baik yang dikatakan oleh para ulama, dan ini pendapat dari Ibnu Taimiyah di dalam kitab An-Nubuwah. Ya. Kalau pengen tahu, ini pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitab An-Nubuwah. Ya, ini yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab An-Nubuwah. Baik. Ya. Beriman kepada Allah dan kufur terhadap tagut, inilah hakikat dari la ilaha illallah. Ya, inilah hakikat dari la ilaha illallah. Kenapa? Karena di dalamnya ada nafyu dan isbat, ada penafian dan ada penetapan. Dan ini juga disebutkan di dalam hadis bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ra'sul amri al-Islam." Pokok segala perkara adalah Islam. Al-amru di situ maksudnya adalah ad-din. Al-amru di situ maksudnya adalah ad-din.
Al-amru ya, di sini maksudnya adalah ad-din, agama. Jadi bagaimana kita mengartikannya? Pokok agama adalah Islam. Islam yang bagaimana? Ya. Islamul abdi nafsahu lillahi imanan bihi wa kufran bit-taghut. Beriman kepada Allah dan kufur terhadap tagut. Ini makna la ilaha illallah. Ya, ini hakikat dari la ilaha illallah. Wa hadha akhirul bayani ala hadzal kitabin nafa' bima yunasibul maqam. Ya, wa hadha akhirul bayani ala hadzal kitabin nafa' ala hadzal kitabin nafa'i bima yunasibul maqam. Ini adalah akhir dari penjelasan kitab ini, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin wafaqahullahu taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang baik terhadap kitab ini dan juga bisa mengamalkan isi dari kitab ini. Wallahu alam bissawab. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kitab Al-Usul As-Salasah. Atas izin Allah Subhanahu wa taala pada hari ini ya, tanggal berapa? 5 ya, 5 Desember kita telah menyelesaikan kitab Al-Usul As-Salasah. Berarti sudah pas 1 semester ya. 1 semester kita menyelesaikan kitab ini. Nah, Taib. Anda ada beberapa hadiah ini. Sudah murojaah belum? Hah? Taib. Taib, mungkin boleh dihapus. Mungkin ada pertanyaannya berhubungan dengan ini nanti. Atau enggak apa-apa, enggak usah, ya. Taib. Ada beberapa hadiah yang kita siapkan untuk yang bisa menjawab tentunya ya. Pembahasan tentang Al-Usul As-Salasah. Taib, siapa yang mau jawab? Muhammad. Kholas, anta kholas. Lakin lam tajid hadiah. Taib ya Muhammad. Musta'id? Taib ya Muhammad. Muhammad. Kitab Al-Usul As-Salasah dimulai dari perkataan beliau Taib. Muhammad kif? Taib. Faiz. Kif? I'lam? La, bukan. Taib. Sadat. Bismillah, la. Pertanyaannya kitab Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala dimulai dari mana? Kitab Usul Salasah. Kita kan sudah bahas bahwasannya yang kita sebutkan di dalam ini itu bukan Usul Salasah, tapi ada muqaddimah. Nah, dari mana dimulai kitab tersebut? Rafi Al-Hadi. Kif? Irfa'i saut. Ahsan, betul. Ya, i'lam arsyadakallah li ta'atihi annal hanifiyata millata Ibrahim. Ini dimulai kitab Al-Usul As-Salasah. Taib. Talia Rafi. Mada turid? Kitab atau taib? Kitab Ta'al labas. Khalas ta'al. Ini kitab Ustadz Yazid ya, rahimahullahu taala, Birrul Walidain. Semoga nanti waktu liburan bisa
birrul walidain kepada keluarga. Hayakumullah. Naam, insyaallah. Tep, ada yang mau jawab lagi? Abdurrahman. Disebutkan bahwasannya kita wajib untuk mengetahui dan mempelajari al-usul as-salasah. Ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyyi wa ma'rifatu dinil Islam. Apa dalilnya? Sebutkan satu dalil. Sebutkan satu dalil yang menjelaskan kita wajib untuk mempelajari dan mengetahui usul salasah. Abdurrahman. Taib Abdurrahman? Lah, Taib Rio. Sebutkan satu dalil saja. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Di mana perintah untuk mengetahui usul salasah? Di ayat ini. Taib, karena Rio sudah nyoba ya, enggak apa-apa walaupun ini Tio. Fadol Rio. Taib, TD. Fadol, Mas Yasin. Tafadol Mas Yasin. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan juga saling menasihati dalam kesabaran. Mana yang menunjukkan bahwasanya ayat ini memerintahkan kita untuk mengetahui usul salasah, mengetahui Allah, Nabi dan Rasul. Taib ya, barakallahu fikum. Jawabannya ya ikhwah, seluruh ayat yang memerintahkan untuk ibadah itu dalil usul salasah. Seluruh ayat yang memerintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dalil untuk usul salasah. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mengetahui tiga hal ini, ya. Kecuali kita mengetahui tiga hal ini. Barakallahu fikum Mas Yasin ya, insyaallah. Tapi Mas Yasin labas. Fadol, kasih Mas Yasin. Taib, tadi musyrif ya. Taib, sekarang anak kelas 9. Barik. Sebutkan takaran wajib minimal beriman kepada Allah. Kita sudah belajar ya, bahwasanya takaran wajib minimal beriman kepada rukun-rukun iman itu ada takaran wajib minimal. Anda minta sebutkan satu takaran wajib minimal beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tab apa? Mengetahui wujud Allah itu ada, meyakini Allah memiliki wujud. Naam. Beriman bahwasanya Allah Tuhan seluruh makhluk. Berhak diibadahi. Ahsan, barakallahu fikum. Taib, ta'al, yakumullah. Ya. Wa jazakallahu khair, barakallahu fikum. Taib, masih ada 2 ini ya. Kelas 7. Ya kelas 7. Jangan mau kalah sama kakak kelas ya, kelas 7 ya. Taib, karena kelas 7 jadi pertanyaannya yang mudah ya.
Tab tanpa lihat buku ya. Yang kelas 7 tanpa lihat buku. Sebutkan pokok yang kedua dari usul salasah. Dua. Hah? Iman? Iman saja? Bukan. Tab, Fadol. Mengetahui agama Islam, sahih, betul ta'ala, Masya Allah. Ayo maju sini. Masya Allah. Mas Muk, siapa namanya? Fadil. Masya Allah, Fadil. Ayakumullah barakallahu fikum. Nah, ini satu tinggal. Ini untuk bapak-bapak ya. Hah? Untuk bapak-bapak yang dari luar ya. Tep. Bapak-bapak ya yang bisa jawab. Apa jangan apa ya. Ada berapa rukun ihsan? Masya Allah, barakallahu fikum. Ada berapa? Ada 2. Apa saja, Pak? Beribadah seakan-akan kita melihat Allah atau kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, diawasi oleh Allah. Itu satu. Yang keduanya? Rukun yang kedua? Ya itu yang pertama tadi. Jadi ya itu masuk ke salah satu rukunnya. Satu rukun yang lain adalah beribadah kepada Allah, ibadatullah. Ya, jadi beribadah kepada Allah. Yang kedua, ibadah tersebut dalam keadaan kita seakan-akan melihat Allah atau kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini boleh diberikan kepada Bapak ya, hayakumullah, barakallahu fikum insyaallah. Ya. Alhamdulillah ya, semoga bermanfaat. Oh, afwan habis, ada minum. Ya, insyaallah kita kita lanjutkan kajian kita pada semester yang akan datang. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Anak-anak ya, nanti waktu liburan tetap semangat di rumah. Ya, sebagaimana kalian semangat di pondok. Bantu-bantu di rumah, bantu-bantu orang tua. Ya, waktunya kalian mengamalkan ya anak-anak ya, didengarkan ya. Waktunya kalian mengamalkan ilmu yang kalian punya, ilmu yang kalian pelajari di pondok. Jangan sampai nanti ketika liburan justru malah mengecewakan. Sudah belajar kok malah durhaka, malah kata-katanya kasar, malah sholatnya males-malesan. Ini tidak sesuai. Ini tidak sesuai. Maka perkataan yang sangat indah dari yang berkata, Tuhan yang kalian sembah di pondok itu adalah Tuhan yang kalian sembah di rumah. Sama, ya Allah Subhanahu wa taala mengawasi kalian. Maka pesan Ustadz, kita bertemu insyaallah kajiannya setelah liburan dengan kitab yang baru insyaallah. Dan pesan Ustadz, waktu liburan manfaatkan untuk berbakti kepada orang tua. Ya, jangan kecewakan mereka. Jangan kecewakan mereka. Waktunya kalian dengan orang tua sedikit, maka maksimalkan. Ya, maka maksimalkan. Maka kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari kajian kita pada malam hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang menjadi mafatihul khair, kunci-kunci pembuka kebaikan, bukan mafatihal lisyar, bukan kunci-kunci yang membawa keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan segala kemudahan dalam urusan kita. Orang-orang yang sakit diberikan kesembuhan, dan orang-orang yang dia diberikan ujian diberikan kesabaran dan juga jalan keluar. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.